Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'itsir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim minal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang di dalamnya begitu banyak kemuliaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. La yaqudu qaumun, tidaklah suatu kaum duduk berkumpul, yazkurunallaha azza wa jalla, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir di sini termasuk juga misal seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran berjamaah, mempelajarinya, dan juga mengkaji ilmu-ilmu Allah yang lainnya. Nah, orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keistimewaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu tadi. Ya, jadi dinaungi oleh para malaikat. Jadi ini sebenarnya ada ya malaikat yang menyertai kita hadir di sini juga. Kemudian kita diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian kita insya Allah akan diberikan ketenangan ya kalau kita senantiasa hadir di majelis ilmu. Dan yang paling mulia adalah, yang paling membahagiakan kita tadi, kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluknya. Hadza fulanah binti fulan, ya, ini fulanah binti fulan, ya, dia hambaku, mereka semua sedang duduk berkumpul di masjidku, ya, sedang mengkaji ilmuku, membaca kitabku dan lain sebagainya, masya Allah ya. Jadi luar biasa keistimewaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan ya dalam kebaikan, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah menyindir kita nih Bu, sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan?
Aku sudah beri kamu nikmat sehat, aku sudah beri kamu nikmat penglihatan, aku sudah beri kamu nikmat pendengaran, aku sudah beri kamu nikmat hidup dan nikmat-nikmat yang lainnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Maka dari itu mari kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan 3 cara, Bu, ya. Jadi bersyukur yang benar itu bersyukur dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yaitu dengan meyakini setiap kenikmatan yang kita dapatkan, setiap kebaikan yang kita dapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Karena banyak orang yang merasa ketika dia mendapatkan satu kebaikan itu adalah atas usahanya sendiri. Ya, misal ketika ada seseorang yang bekerja, kemudian dengan pekerjaannya itu dia mendapatkan hasil yang maksimal, ya, mendapatkan harta yang banyak, dengan hartanya bisa kebeli rumah yang besar dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia justru di puncak kesuksesannya itu malah berkata, ini semua atas usaha saya, hasil kerja keras saya. Nah, ini ciri orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena semua kenikmatan, semua kebaikan, semua kelebihan yang dia dapatkan pada hakikatnya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi usahanya itu hanya wasilah saja, ya, tapi sejatinya apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita biasakan, ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebaikan sekecil apapun itu, ya, karena nikmat itu banyak, tidak hanya sebatas materi, ya. Mulai meyakini, oh ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yaitu senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi pertama kita yakini, oh ini semua dari Allah. Ya, bukan atas usaha saya. Ya, saya hanya perantara. Ya, artinya saya mendapat ini dengan perantara kerja, tapi semua yang saya dapatkan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Yaitu dengan menggunakan anggota badan ini hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan anggota badan ini, ya, dengan ibadah kepada Allah, dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sebagai wujud rasa syukur itu. Ya, jadi wujud rasa syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan taat kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah tujuannya hanya untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, kalau kita bersyukur dengan 3 cara ini, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan, maka janji Allah, ya, nah ini familiar, ya, dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat dariku, akan aku tambah karunia dariku, akan aku tambah kebaikan-kebaikan dariku. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Nauzubillah. Insyaallah mudah-mudahan semoga kita semua termasuk ahli syukur. Ya, jadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi terakhir, penutup akhir zaman yang telah membawa kita, mengeluarkan kita, ya, dari zaman yang penuh dengan kebodohan, kejahiliahan, kemusyrikan, kezoliman, ya, menuju zaman yang terang benderang, ya, yang dipenuhi dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, karena kalau bukan dengan syafaat, ya Bu, ya apa yang bisa kita harapkan dengan amal ibadah kita, ya, yang mungkin belum tentu itu diterima di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka yang kita harapkan ya syafaat. Jadi syafaat itu ibarat kata jalan pintas, ya, jalan pintas. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan syafaat. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Salah satunya senantiasa membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah ibu sekalian dirahmati Allah. Insya Allah sore hari ini kita akan mengkaji satu hadis, ya, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu banyak, ya, jumlahnya sampai ribuan. Nah, insya Allah hadis yang akan kita bahas pada sore hari ini hadis dasar, ya, hadis dasar itu hadis tentang niat. Nah, hadis tentang niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, ya, dalam ilmu hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari, ya, kalau nama aslinya dia bukan Imam Bukhari, ya, nama aslinya itu Muhammad. Tapi kalau kita panjangkan, ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Ya, jadi orang Arab itu, Bu, bisa dikenal dengan tiga. Yang pertama dikenal dengan nama aslinya. Ya, jadi ada orang Arab yang dikenal dengan memang nama aslinya. Tapi ada juga tidak dikenal dengan nama asli, tapi dikenal dengan kunyah. Nah, kunyah ini menyertakan nama anak. Ya, misal Abu Abdillah, ya, berarti bapaknya Abdullah. Abu Yahya, bapaknya Yahya. Nah, ini kunyah. Dan ini disunnahkan, ya, bagi seorang kalau ibu-ibu berarti ummu, ya. Ya, nanti kita akan bahas yang menjadi sebab turunnya hadis ini ada Ummu Qais, ya, Ummu Sufyan dan lain sebagainya, ya. Jadi menyertakan anak. Nah, ini kunyah. Nah, di sini Imam Al-Bukhari nama aslinya Muhammad, kunyahnya Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri punya kunyah, yaitu Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena putra beliau yaitu Al-Qasim, ya, jadi disebut Abul Qasim. Ya, Abul Qasim, ada salah satu hadis, ya, beliau dipanggil wahai bapaknya Qasim. Nah, ya. Jadi kunyahnya Abu Abdullah. Nah, ada juga yang dikenal dengan nisbah. Nisbah ini berarti dikaitkan. Bisa dikaitkan ke tempat kelahirannya, atau bisa juga dikaitkan ke bapak yang menjadi tokoh atau buyut-buyut di atasnya yang menjadi tokoh yang masih dikenang sampai sekarang. Atau ada juga dinisbatkan ke tempat kelahiran, ya, misal kayak Imam Al-Bukhari. Kenapa disebut Al-Bukhari? Karena Imam Al-Bukhari berasal dari daerah Bukhara. Bukhara itu salah satu kota di wilayah Uzbekistan sekarang. Ya, dari daerah Bukhara, maka disebut Al-Bukhari. Saya lahir di Bekasi, ya. Kalau mau saya nisbahkan berarti Al-Bikasi. Nah, atau ulama kita ada, ya, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Berarti dari Banten. Ada juga Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, berarti dari mana, Bu? Al-Fadani. Antapani. Padani, Padan, berarti dari Padang. Antapani bisa berarti, ya, Al-Antapani, ya. Al-Antapani. Nah, itu nisbah, Bu, ya. Jadi ada yang juga dikenal dengan nisbah atau dikaitkan ke tempat kelahirannya. Nah, Imam Al-Bukhari dikenal dengan Al-Bukhari karena beliau memang lahir di Bukhara, ya, satu kota di daerah Uzbekistan.
Sedangkan Imam Muslim, ya, nama aslinya memang Muslim. Nah ini tadi, ya, ada yang dikenal dengan nama aslinya, ada yang dikenal dengan kunyahnya, ada juga yang dikenal dengan nisbah. Imam Muslim ini dikenal dengan nama aslinya karena memang nama aslinya itu Muslim. Tapi punya kunyah juga. Kunyahnya Abul Husain. Bapaknya Husain. Jadi nama panjangnya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Hushairi An-Naisaburi. Ya, An-Naisaburi berarti dari Naisabur. Naisabur itu salah satu kota juga ya di wilayah Iran sekarang ya. Nah, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini dua imam besar dalam ilmu hadis. Imam Bukhari hafal hadis sekitar 600 ribuan. Sedangkan Imam Muslim hafal hadis sekitar 300 ribuan. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, ya, hadis innamal a'malu binniyat di dalam kitab sahih mereka berdua, yaitu kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Yang oleh para ulama, ya, oleh para ulama disebut dengan kitab as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa disebut kitab yang paling sahih? Karena memang di dalamnya isinya hadis-hadis sahih. Makanya para ulama disebut dengan kitab as-sahhul kutub ba'dal Quran, ya. Jadi kalau ada yang tanya hadis tentang niat, siapa yang meriwayatkan? Oh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini yang tadi kita baca, nanti insyaallah kita akan membahas kandungannya. Hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang sangat penting di dalam syariat Islam, bahkan menjadi fondasi, ya, atau pokok dalam ajaran agama Islam. Ya. Abu Dawud berkata, ya, inna hadzal hadis nisful Islam. Ya, tadi kan kita sudah jelaskan bahwasanya hadis itu sangat penting. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud. Hadzal hadis, maksudnya hadis ini nisful Islam, setengah dari Islam. Kenapa dikatakan demikian? Li'anna ad-dina imma zahir wa huwal amal wa imma batin wa huwa niyah. Ya, jadi hadis ini setengah dari ajaran agama Islam. Kenapa? Karena agama itu diaplikasikan dengan dua. Yang pertama zahir, yaitu perbuatan. Ya, jadi ada gerakan seperti salat, ada takbiratul ihram, ya, kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud dan lain sebagainya. Nah, ini zahir al-amal. Tapi ada juga yang batin, ya, amalan hati. Salah satunya niat. Amalan hati banyak, ya Bu, ada ikhlas itu amalan hati, ridho itu amalan hati, tawakal itu amalan hati, ya. Syukur juga tadi kan amalan hati, bersyukur dengan hati. Itu termasuk amalan hati. Makanya hadis ini disebut nisful Islam, setengah dari ajaran Islam, karena tadi agama dijalankan dengan dua. Ya, dipraktekkan atau diaplikasikan dengan dua, yaitu dengan amalan zahir yang kelihatan dan amalan batin yang tidak terlihat. Salah satunya yaitu niat. Makanya disebut dengan nisful Islam. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya hadis ini merupakan mi'yarun litashihil a'mal, indikator atau tolak ukur untuk menentukan apakah suatu amal perbuatan diterima atau tidak, baik atau tidak. Ya, jadi hadis ini merupakan mi'yarun, tolak ukur litashihil a'mal. Apakah perbuatan amal ibadah yang kita kerjakan ini baik atau tidak? Kalau niatnya baik, maka amal perbuatannya juga baik. Tapi kalau niatnya saja sudah salah, sudah rusak, maka perbuatannya juga rusak. Ya, maka di sini pentingnya niat dan pentingnya membahas hadis tentang niat. Makanya para ulama sangat menganjurkan bagi siapapun yang menulis kitab, maka awali kitabnya dengan hadis tentang niat. Dan bagi siapapun yang memulai pembelajaran, ya, memulai kajian, maka awali dengan hadis tentang niat. Kenapa? Karena sebagai tanbih, ya, sebagai pengingat, alarm buat kita.
Ya, agar senantiasa memperbaiki niat kita liwajhillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pentingnya kita mengkaji. Makanya sekarang di pertemuan pertama di sini saya sengaja membahasnya hadis tentang niat, ya, karena kita insyaallah sama-sama berusaha untuk terus ya memperbaiki niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik dari hadis ini yaitu tadi ya asbabul wurudnya. Kalau di dalam Al-Qur'an kan ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ya. Nah, dalam ilmu hadis juga sama, disebut dengan asbabul wurud, ya, turunnya atau sebab turunnya hadis ini. Nah, yang menjadi sebab turunnya hadis innamal a'malu binniyat itu karena dulu nih ada seorang laki-laki yang hendak meminang atau melamar seorang wanita. Laki-laki ini tidak diketahui siapa namanya, sedangkan perempuannya juga tidak diketahui nama aslinya, hanya diketahui dengan kunyahnya saja tadi. Ya, kunyahnya Ummu Qais, ibunya Qais. Ya, jadi ada seorang laki-laki hendak meminang, melamar seorang perempuan yang dikenal dengan kunyahnya yaitu Ummu Qais, tapi ditolak sama Ummu Qais ini. Kenapa? Karena pada saat itu berbarengan dengan turun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, Ummu Qais nggak mau ketinggalan, ya, dia pengen ikut hijrah. Jadi ketika dilamar sama si laki-laki ini tentu ditolak sampai dia mau ikut hijrah ke Madinah. Makanya laki-laki ini ikut hijrah juga, tapi hijrahnya bukan karena Allah, karena pengen menikahi Ummu Qais. Makanya di kemudian hari laki-laki ini disebut dengan muhajir Ummi Qais. Jadi orang yang berhijrah karena ingin nikah dengan Ummu Qais. Nah, kabar ini kemudian sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kabar tentang ada seorang laki-laki yang hijrah karena ingin menikah dengan seorang wanita. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hadis niat ini. Innamal a'malu binniyat. Makanya tadi sebagai contohnya, sebagai permisalannya yaitu dengan hijrah, ya, faman kanat hijratuhu. Karena memang asbabul wurudnya pada saat itu ya hijrah. Ya, jadi fakta atau peristiwa yang terjadi pada saat itu kaitannya dengan hijrah. Nah, ini asbabul wurud atau sebab turunnya hadis tentang niat, ya. Kita akan bahas insyaallah tidak akan lama nih ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin itu pemimpin orang beriman. Abi Hafsin Umar bin Khattab. Nah, Abi Hafsin ini kunyah. Kunyahnya Umar bin Khattab. Hafaz sendiri ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Ada yang memaknainya Hafsah ini putri beliau, Hafsah, istri Rasulullah SAW yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Jadi ada juga yang berpendapat atau yang memaknai Abi Hafsah ini bapaknya Hafsah. Tapi ada juga yang berpendapat bukan. Kalau memang Hafsah itu Hafsah, harusnya dengan nama Hafsah, berarti Abu Hafsah harusnya gitu. Tetapi kebanyakan ulama memaknai Abu Hafsah ini dengan bahasa aslinya. Jadi Hafs ini maknanya al-asad, yaitu singa. Ya, jadi bapaknya si singa. Saya bukan berarti anaknya Umar itu singa itu ya. Jadi ini maksudnya hanya julukan saja. Kenapa kok Sayyidina Umar disebut Abu Hafs, bapaknya singa? Karena beliau kan dikenal dengan keberaniannya, ya, dikenal dengan kegagahannya dalam membela Islam, ya, sampai musuhnya juga takut menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab. Sebagaimana singa itu kan buas, ya. Singa itu buas dan ditakuti oleh lawannya. Makanya julukan beliau Abu Hafs. Sama seperti sahabat Abu Hurairah. Itu kunyah juga, bukan nama asli. Hurairah artinya kucing. Nah, bukan berarti anaknya kucing, ya. Tapi kenapa kok disebut Abu Hurairah bapaknya kucing? Karena beliau suka sama kucing. Jadi senang memberi makan kucing. Ya, saking banyaknya kucing yang dikasih makan,
Makanya beliau dikenal, oh ini Abu Hurairah, bapaknya kucing dan sebagainya. Ya, jadi tadi kunyah bisa dikenal dengan bisa menyertakan nama anak asli atau juga bisa menyertakan nama lain yang menjadi simbol atau julukan ya bagi si seseorang yang dikenal tadi ya. Jadi dari Amirul Mukminin disebut Amirul Mukminin karena beliau khalifah kedua kita ya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, yaitu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam ya merupakan sosok yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Umar bin Khattab ini salah satu sosok yang paling membenci Rasulullah. Bahkan sampai puncak kebenciannya, ya, beliau berniat untuk membunuh ya Rasulullah. Kemudian beliau keluar ya sambil membawa pedangnya, tapi di pertengahan jalan beliau bertemu dengan salah seorang sahabat yang sudah masuk Islam pada saat itu. Namanya Nu'aim bin Abdullah. Tapi masih merahasiakan keislamannya karena pada saat itu umat Islam itu masih belum berani ya menampakkan keislaman mereka. Dan salah satu dari mereka saling merahasiakan. Jadi tidak ada yang membocorkan, oh si A sudah masuk Islam nih, enggak. Jadi saling menyembunyikan. Nah, ketika Umar bin Khattab ya keluar menuju rumah Rasulullah SAW tadi dengan kemarahannya ingin membunuh Rasulullah, di pertengahan jalan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke rumah Rasulullah, mau apain? Saya mau membunuhnya. Nah, Nu'aim karena dia sudah masuk Islam, dia berusaha ya sekuat naga untuk membela Rasulullah ya. Akhirnya dia cari cara bagaimana caranya nih ya Umar bin Khattab ini tidak sampai ke rumah Rasulullah. Setelah dicari, ternyata dia tidak menemukan caranya. Hanya ada satu cara, yaitu membocorkan rahasia. Rahasia siapa? Rahasia adik dari Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Khattab yang sudah masuk Islam bersama suaminya. Ya, jadi Nu'aim ini kehabisan cara, dia bingung bagaimana menghadapi atau menghadang Umar ya supaya tidak ke rumah Rasulullah kecuali cara tadi, membocorkan rahasia. Kamu nggak usah mengurusi Muhammad, urusi adik kamu. Emang kenapa dengan adik saya? Ya, karena adik kamu sudah masuk Islam bersama suaminya. Akhirnya kemarahannya semakin memuncak. Ya, yang awalnya pengen ke rumah Rasulullah, balik arah kemudian menuju rumah adiknya yaitu Fatimah binti Khattab. Nah, cuma di sini nih yang menarik. Sesampainya di rumah, Umar bin Khattab ya masih di luar rumah ini mendengar ada seseorang yang sedang membacakan Al-Quran, yaitu surat Toha. Kemudian merasuk ke dalam sanubarinya. Wah, ini bukan kalimat manusia ini. Ya, ini bukan kalimat manusia. Akhirnya masuk. Dan orang-orang yang ada di rumah kaget. Ada 3 orang pada saat itu. Fatimah, adiknya, kemudian suaminya, kemudian yang ketiga yang membacakan ayat Quran tadi surat Toha. Ditanya, apa ini? Ini surat Al-Quran, salah satu surat dalam Al-Quran, surat Toha. Nah, baru di sini ya Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, petunjuk ya Islam masuk ke dalam hatinya. Kemudian minta antarkan saya ke rumah Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman saya. Jadi dulunya nih Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat membenci Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab juga termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi ketika Umar bin Khattab ini belum masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam biahabbi rajulain ilaika. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Siapa? Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Kenapa kalau Rasulullah berdoa ya minta salah satu dari 2 ini? Ya diminta agar Allah memberikan hidayah kepada salah satunya. Karena 2 orang ini memang tokoh yang paling berpengaruh
ya di kalangan kafir Quraisy, Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Sehingga kalau salah satunya ada yang masuk Islam, ini bisa memperkuat umat Islam pada saat itu. Akhirnya Allah menghendaki ya yang Allah kasih hidayah yaitu Umar bin Khattab sehingga bisa menjadi bagian dari umat Islam dan menjadi khalifah kedua ya Khulafaur Rasyidin dan termasuk sahabat yang langsung masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Kita kira-kira bagaimana ya Bu? Bisa nggak ya? Mungkin setelah melewati ya, insya Allah. Saya mudah-mudahan insya Allah tadi ya dengan sebab syafaat ya dari Rasulullah karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu menjadi sebab kita bisa langsung masuk surga. Jadi nggak perlu mampir dulu ya, ngeri ya. Jadi nggak perlu dicuci dulu ya Bu. Dicuci di mesin cuci neraka ya, alhamdulillah ya. Karena semua orang yang beriman itu pasti masuk surga. Pasti, tidak ada yang tidak masuk surga. Cuma ada yang langsung masuk surga, tapi ada yang dicuci dulu. Ya, baru nanti kemudian dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, ini khalidina fiha, selamanya di sana. Ya, selamanya di dalam neraka. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah ya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala ya, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa? Yaqulu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan dinilai dari apa yang diniatkannya. Nah, ini dua kalimat yang berbeda. Innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Ini maksudnya an-niyah fil ibadah. Ya, jadi setiap ibadah itu ada niatnya. Ya, setiap ibadah itu ada niat. Kalau niatnya tidak ada, berarti tidak sah ibadahnya. Sedangkan wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, setiap orang akan dilihat sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini kaitannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi kalimat yang pertama ini kaitannya dengan ibadah, bahwasanya setiap ibadah itu sholat ada niatnya, puasa ada niatnya, zakat ada niatnya. Kemudian kalimat yang kedua ini kaitannya dengan ikhlas atau tidak. Jadi orang akan dilihat dari apa yang diniatkannya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana tadi lanjutannya, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli", barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, artinya hijrahnya akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya itu karena dunia yang diingininya atau yang dikehendakinya, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ma hajara ilaih. Berarti hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, ini tadi ya, kenapa hadis ini begitu penting? Karena kaitannya dengan tadi ya, bahwa hadis ini menjadi pondasi dasar dalam syariat Islam. Pertama, dalam ibadah niat itu suatu keharusan. Yang kedua, niat itu menjadi penentu ya, apakah diterima atau tidak. Maka yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tentang niat ini ada 3. Yang pertama, niat itu sebagai penentu. Ya, niat sebagai penentu. Apakah ibadahnya itu sah atau tidak. Nah, ini. Jadi yang pertama. Jadi niat itu sebagai penentu apakah ibadah yang dilakukannya sah atau tidak. Kenapa? Karena para ulama sudah sepakat. Ya, sudah sepakat bahwasanya setiap ibadah itu ada niat, dan niat itu masuk ke dalam rukun. Ya, yang kalau rukunnya ini hilang berarti tidak sah ibadahnya. Misal sholat berarti ada niat, dan niat ini masuk ke dalam rukun sholat. Kalau niatnya diabaikan
berarti sholatnya sah atau enggak, Bu? Enggak. Cuma nanti yang membedakan, ya, ini semua ulama sepakat. Tapi nanti yang membedakan, apakah niatnya itu dilafazkan atau cukup dalam hati. Jadi ada yang berpendapat, niat itu tempatnya di hati, berarti tidak perlu dilafazkan. Tetapi ada juga yang berpendapat, dianjurkan untuk dilafazkan. Ini seperti yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena untuk menguatkan. Ya, karena hati ini kan kadang was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, jadi kadang was-was ke kanan, ke kiri, maka dikuatkan dengan talaffuz, dengan melafazkannya. Ya, misal usolli, kalau salat ya usolli fardhu zuhri. Nah, cuma di sini nih pilihan ya, Bu, artinya kita gunakan yang nyaman buat kita. Baik itu yang dilafazkan maupun yang tidak dilafazkan, dua-duanya benar. Yang tidak benar apa? Yang tidak berniat. Itu tadi. Karena kalau tidak berniat, ya tidak sah ibadahnya. Cuma di sini yang perlu diperhatikan, baik yang dilafazkan maupun yang tidak dilafazkan, yang perlu diperhatikan adalah ta'yinul manwi wa tamyizuhu an ghairihi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mempertegas niatnya atau memperjelas niat, dan juga membedakan antara niat satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi misal orang ketika sholat tidak dilafazkan niatnya dalam hati. Nah, ini tidak hanya saya sholat, misal di hati nih, ya ada getaran, saya sholat. Nah, ini tidak cukup demikian. Kalau hanya saya sholat itu belum niat, karena belum ada ta'yinnya dan juga belum ada tamyiz, ya, yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Makanya harus ada penegas. Saya sholat apa nih? Saya sholat zuhur 4 rakaat. Sendirikah, makmumkah, atau imamkah? Dipertegas. Berarti saya sholat zuhur 4 rakaat, makmuman misal kalau makmun. Kalau sendiri munfaridan. Kalau imam berarti imaman fardu lillahi ta'ala. Jadi ada penegasan dalam hati. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk ya, Bu. Misal wudu atau Allahu Akbar. Nah, ini berarti dia tidak niat. Gitu. Jadi baik yang melafazkan atau yang tidak melafazkan, ini dua-duanya benar. Cuma yang perlu diperhatikan adalah tamyiz dan ta'yin. Ya, jadi mempertegas, memperjelas kita niat apa. Misal saya sholat itu kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Saya niat sholat wajib. Sholat wajib itu ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Jadi harus dipertegas nih. Saya sholat apa? Oh, saya sholat zuhur 4 rakaat, munfarid misal sendirian, fardu lillahi ta'ala. Atau saya puasa. Ya puasa apa? Kan ada puasa wajib Ramadan. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa qada Ramadan, ya, bagi ibu-ibu, perempuan, ada juga puasa nazar. Puasa nazar itu termasuk puasa wajib. Saya nazar, kalau saya berhasil, misal ada orang mau ngelamar kerja, kalau saya lolos nih masuk ke perusahaan itu, saya nazar puasa 3 hari berturut-turut, maka wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, hukumnya berdosa. Nah, maka kita perlu mempertegas nih, ya, kita mau puasa apa? Puasa sunnahkah atau puasa wajib? Kalau wajib, puasa wajib apa? Puasa Ramadan, ya di bulan Ramadan. Kalau qada Ramadan berarti di luar. Atau puasa nazar. Kalau puasa sunnah apa? Sunnah Senin Kemis atau sunnah Daud, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi. Jadi poin yang pertama yang perlu kita pahami, niat sebagai penentu sah atau tidaknya suatu amal ibadah. Karena para ulama sudah sepakat semuanya, setiap ibadah itu ada niat, dan niat masuk ke dalam rukun ibadah. Yang kalau itu tidak disertakan maka tidak sah ibadahnya, dan tentunya tidak bernilai pahala. Nah, cuma yang perlu diperhatikan tadi, ada yang melafazkan silakan, yang tidak melafazkan cukup dalam hati silakan. Tapi yang perlu diperhatikan ada penegasan dalam hati. Ibadahnya itu apa? Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua apa? Yang kedua, niat menjadi indikator, tolak ukur. Apakah ibadahnya itu berkualitas atau tidak, bernilai pahala atau tidak,
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Berarti kalau kita ingin berkualitas, ingin bernilai pahala, berarti sudah tentu ibadah yang kita kerjakan harus ikhlas. Nah, ini tadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau kita ikhlas, berarti kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita ada tujuan lain, misal riya karena ingin dilihat, berarti tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Imam An-Nawawi ya menjelaskan perbuatan yang dihubungkan dengan niat itu ada dua kondisi. Ya, jadi perbuatan yang dihubungkan dengan niat ada dua kondisi. Kondisi yang pertama ada 3 model. Kondisi yang pertama ada 3 model. Yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Jadi ada orang yang beribadah karena takut kepada Allah. Model yang pertama, ya. Jadi ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama ada 3 model. Model yang pertama ada orang yang beribadah karena takut kepada Allah. Nah, model yang pertama ini model ibadah ala budak. Model ibadah ala budak. Budak itu kan dia mengerjakan sesuatu karena takut kan, takut sama majikan. Kalau tidak mengerjakan, ya dia akan dimarahi. Berarti mau nggak mau dia harus mengerjakan karena takut. Nah, ada orang yang beribadah tadi karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini model ibadah ala budak. Yang kedua, ada orang yang beribadah karena ingin mengharapkan pahala dan surga. Ini model ibadah ala pedagang. Ya, pedagang kan pasti ingin keuntungan. Nah, ini juga sama. Dia beribadah ya karena ada yang diharapkan, pengen dapat pahala, pengen masuk surga. Yang ketiga, yang terakhir, ada orang yang beribadah karena malu kepada Allah. Malu kepada Allah dan juga sebagai wujud realisasi, aplikasi atas hak Allah sebagai ilah atau Tuhan untuk disembah. Karena hak Allah adalah untuk disembah. Dan kita, kewajiban kita adalah menyembah atau beribadah kepada Allah. Wa ta'diyatan li syukri, dan juga sebagai bentuk rasa syukur tadi yang di awal sudah kita jelaskan. Jadi bentuk rasa syukur kita ya kita buktikan dengan amal ibadah. Nah, ada orang yang beribadah kayak tadi karena dia malu kepada Allah. Allah sudah baik kepada kita, sudah memberikan nikmat kepada kita, maka ia nggak mau beribadah. Dan juga sebagai bentuk perwujudan atas hak Allah sebagai ilah, yaitu diibadahi. Maka kewajiban kita ya beribadah. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur. Nah, model yang ketiga ini model ibadah ala orang merdeka. Ya, orang merdeka, dia beribadah tidak terikat dengan apapun. Nah, kira-kira kita masuk yang mana nih? Ibadah kita apakah takut karena Allah, atau karena berharap surga dan pahala, atau betul-betul ya kita murni beribadah karena Allah, tidak berharap apapun, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga-tiganya ini tidak salah, Bu, semuanya benar. Dan ketiga-tiganya ini masuk ke dalam amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 model ini termasuk amalan yang dikerjakan liwajhillah, ikhlas karena Allah. Baik yang dia beribadah karena takut kepada Allah, baik yang dia beribadah karena berharap pahala dan surga, karena tidak salah ya orang beribadah berharap surga, nggak salah. Atau beribadah yang memang dia murni ingin beribadah karena malu kepada Allah. Dan tentunya yang paling utama berarti yang model ketiga, ini yang paling utama. Nah, jangan sampai kita masuk kondisi yang kedua. Kalau kita masuk kondisi yang ketiga, salah satu dari 3 model ini masih alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita masuk model kondisi yang kedua. Ada orang yang beribadah tapi mencampurkan antara tujuan duniawi dengan tujuan ukhrawi. Ya, jadi beribadah tapi dicampurkan di dalamnya ada tujuan duniawi, ada tujuan ukhrawi. Maksudnya apa? Jadi begini, riya itu kan ingin dilihat orang. Riya itu bisa masuk ke inti ibadah. Inti ibadah itu misal, yang memotivasi kita beribadah siapa? Allah atau yang lain? Kalau Allah berarti ikhlas jatuhnya. Tapi kalau yang memotivasi kita jalan ke masjid ini, yang menjadi penggerak itu siapa? Pengen dilihat orang nih, pengen dilihat alim.
pengen dilihat solehah misalnya. Nah, berarti ini riya. Dan masuk ke inti ibadah. Kalau riyanya itu masuk ke inti ibadah, semua ulama sepakat ibadahnya ditolak. Bagaimana dikatakan oleh As-Samarqandi, seorang ulama ahli fikih, ma fa'alahu lillahi qubila. Amal perbuatan yang dilakukan karena Allah diterima, wa ma fa'alahu min ajlin nas rudda. Dan amal ibadah yang dilakukan karena manusia ditolak. Itu kalau riyanya masuk ke inti ibadah. Jadi yang menggerakkan, yang memotivasi kita melakukan ibadah siapa? Kalau Allah aman, tapi kalau selain Allah, berarti ini ditolak. Dan semua ulama sepakat. Tapi yang dibahas di kondisi kedua tadi, mencampurkan tujuan duniawi dan ukhrawi, itu kalau riyanya masuk ke sifat-sifat ibadah. Jadi yang memotivasi kita melakukan ibadah Allah. Misal ya, ada orang datang ke masjid, pengen sholat. Dia datang ke masjidnya memang yang menggerakkan atau yang memotivasi dia Allah. Karena ini kewajiban, perintah ya, sholat maghrib misalnya. Ini perintah Allah harus dilaksanakan. Jadi yang menggerakkan dia datang sholat ke masjid untuk sholat maghrib, itu Allah. Tapi pas dia masuk ke masjid, kebetulan dia imam biasanya. Pas masuk ke masjid dia ngeliat, oh jamaahnya banyak nih. Jamaahnya banyak, oh berarti nanti habis Al-Fatihah saya mau memanjangkan bacaannya. Cuma memanjangkan bacaannya niatnya bukan karena Allah, tapi karena jamaah pengen dilihat bagus bacaannya, atau pengen dilihat oh hafalannya banyak, panjang. Nah berarti ini riyanya masuk ke sifat ibadah. Karena ketika dia datang itu niatnya karena Allah, tapi ketika masuk berubah. Soalnya ada jamaah nih, banyak nih. Atau misalnya habis sholat ambil Quran. Nah yang menggerakkan dia ambil Quran itu Allah. Ya pengen baca Quran, ibadah lillahi ta'ala. Tapi ketika dia baca, terus dia ngelihat di sekelilingnya masih ada orang nih, dibisikin sama setan, suaranya dikerasin aja biar kedengaran. Akhirnya dikerasin. Nah cuma dikerasinnya itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Terus dibisikin lagi sama setan, udah dipanjangin aja bacaannya ya biar dipuji sama orang nih, berarti rajin ngajinya dan sebagainya. Berarti ini riyanya masuk ke dalam sifat-sifat ibadah. Kenapa? Karena di dalamnya dia mencampurkan tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi. Nah kalau seperti ini kasusnya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ditolak ibadahnya. Jadi sia-sia, tidak bernilai pahala. Tapi ada juga yang berpendapat ibadahnya tetap diterima, hanya saja pahalanya berkurang. Jadi dia baca Qur'annya dapat pahala, tapi memanjang-manjangkannya, nah itu nggak diterima dan tidak bernilai pahala. Atau tadi sholat, ya dia sholat maghrib, datang ke masjidnya dapat pahala. Cuma kemudian dia memanjangkan bacaannya, nah memanjangkannya tidak mendapatkan pahala. Makanya harus hati-hati nih kita dalam kondisi yang kedua. Jangan sampai riya masuk ke inti ibadah. Jadi yang memotivasi ibadah kita siapa? Kalau selain Allah nih jelas ulama sepakat ditolak ibadahnya. Tapi kalau yang menggerakkan atau yang memotivasi ibadah kita Allah, kemudian di pertengahan berubah karena satu kondisi dan pengen dilihat manusia, berarti tadi bisa jadi ditolak ibadahnya, bisa jadi tetap diterima tapi pahalanya berkurang. Nah, naudzubillah ya, jangan sampai kita termasuk demikian. Nah, yang terakhir, niat sebagai pembeda. Ya, niat sebagai pembeda antara perbuatan sehari-hari yang bernilai ibadah dengan perbuatan sehari-hari yang tidak bernilai ibadah. Kita makan kan perbuatan sehari-hari. Kalau tidak diawali dengan doa, ya hanya sebatas makan saja. Dan hanya mendapatkan kenyangnya saja. Tapi kalau kita diawali dengan doa, bismillah karena Allah, maka makannya menjadi berkah dan juga menjadi ibadah. Apapun itu jenis perbuatannya. Maka niat penting kita jaga. Tadi sebagai penentu sah atau tidaknya. Kemudian yang kedua sebagai indikator berkualitas atau tidak, diterima atau tidak, berpahala atau tidak. Yang terakhir menjadi pembeda antara perbuatan sehari-hari yang bisa bernilai pahala dengan perbuatan sehari-hari yang memang tidak bernilai apa-apa. Baik, itu Ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa
bisa menjaga hati kita ya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja kajian hadis kita. Memang agak panjang ya. Nah, dan ini sebenarnya masih panjang lagi kalau kita bahas utuh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tadi 3 poin yang perlu kita ingat ya. Niat itu penting karena sebagai penentu, kemudian yang kedua sebagai indikator, yang kedua sebagai pembeda ya. Baik, kita cukupkan dulu kajian hadis kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan ini dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.